Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ica Prima bersama teman-teman saya, ada Rehan, Vanessa, Dandi, dan Divya, akan mempresentasikan konsep karya ilmiah dan karya populer, membaca kritis teks-teks bidang keilmuan. Karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seseorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang suatu objek tulisan. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Objektif, menampak pada setiap data dan fakta yang diungkapkan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak memanipulasi setiap pertanyaan yang disimpulkan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Netral, terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan tertentu. 3. Sistematis, uraian yang terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti perkembangan. 4. Logika dilihat dari pola nalar yang digunakan pola nalar induktif atau deduktif. 5. Tidak pleonatis, maksudnya kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau bisa disebut hemat kata dan tidak berbelit. Jenis karya ilmiah. 1. Karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan merupakan karya ilmiah yang dipergunakan untuk meresum pelajaran. A. Paper karya tulis. Karya ilmiah berisi ringkasan atau resum dari suatu mata kuliah. B. Praskripsi karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan persyaratan untuk mendapatkan gelar. C. Skripsi karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain, pendapat yang diajukan berdasarkan fakta. D. Tesis. Tesis suatu karya ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada skripsi. E. Disertasi. Suatu karya ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh guru besar atau penguji. Yang kedua, karya ilmiah penelitian. A. Naskah seminar karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar berdasarkan hasil penelitian pemikiran murni dari penulis untuk memecahkan permasalahan. B. Naskah bersambung sebatas masih berdasarkan ciri karya ilmiah, bisa disebut karya tulis ilmiah bentuk tulisan bersambung, mempunyai judul atau titel dengan pokok bahasa sama. C. Laporan hasil penelitian bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. D. Jurnal penelitian, buku yang terdiri dari karya ilmiah yang berasal dari penelitian dan resensi buku penelitian jurnal harus teratur. Karya ilmiah populer. Ada beberapa pengertian dari karya ilmiah populer, yakni karya ilmiah populer merupakan karya ilmiah yang bentuk isi dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan serta disajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selama Suseno mengemukakan bahwa karya ilmiah populer lebih banyak diciptakan dengan jalan menjandur tulisan orang lain daripada dengan jalan tulisan gagasan pendapat dan pernyataan sendiri. Karya ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang berisi pembicaraan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajiannya sederhana mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Struktur. Ciri-ciri karya ilmiah populer. Struktur sajian karya ilmiah yang sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimulai dalam jurnal mempersyaratkan adanya sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan kata atau gaya bahasa impersonal.
Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Sementara itu, menurut Wardani 2001,6, ciri-ciri karya ilmiah yaitu A. Dari segi isi, karya ilmiah meyakinkan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan suatu masalah. B. Pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik, atau pada teori-teori yang telah diketahui. Yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah teknis di samping istilah yang bersifat denotatif. Sistematika penulisan mengikuti cara. Bentuk karya ilmiah populer. Bentuk karya ilmiah populer antara lain artikel, esai, dan fitur. Dilihat dari bahasanya, biasanya artikel menggunakan bahasa jurnalistik, esai menggunakan bahasa sastra, dan fitur menggunakan keduanya. Bergantung kepada jenis fiturnya, fitur menggunakan pengetahuan banyak menggunakan ragam jurnalistik, namun fitur human interest lebih banyak menggunakan ragam sastra. Membaca kritis. Kegiatan membaca kritis adalah memahami secara mendalam dan melakukan upaya-upaya analisis evaluatif bacaan sebagai kebutuhan untuk menguji apakah informasi tersebut otentik atau tidak. Membaca kritis merupakan tahapan lebih jauh daripada membaca intensif dan dianggap sebagai kegiatan membaca yang bertataran lebih tinggi. Hal ini karena ide-ide buku yang telah dipahami secara baik dan detail perlu direspon atau ditanggapi, bahkan dianalisis. Manfaat membaca kritis. Pertama-tama haruslah dipahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih mendalam di bawah permukaan. Upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa sang penulis mengatakan apa yang dilakukan. Seorang pembaca menemukan bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga mengapa hal itu dikatakan. Dia sudah mengarah yang paham. Tuntutan dalam membaca kritis. Membaca kritis menuntut para pembaca agar dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, memahami maksud penulis, memahami maksud organisasi dasar tulisan, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis, mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan, membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. Ragam membaca kritis. Ragam membaca kritis bergantung pada jenis informasi seperti apa yang kita inginkan, yaitu membaca teliti untuk informasi rinci, membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik, membaca cepat untuk informasi khusus, membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah, membaca kritis tulisan atau artikel populer, membaca kritis buku ilmiah, dan membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet untuk menulis, menurut Rohmadi, DKK, tahun 2008. Dalam pelajaran atau telaah sastra, kita telah menyediakan waktu membaca pilihan-pilihan yang telah memenangkan penghargaan sebagai karya sastra, atau paling sedikit sebagai buku-buku yang amat bernilai. Sebagai mahasiswa yang dewasa, kita hendaklah mampu menentukan sendiri buku-buku, majalah-majalah, film-film, dan acara-acara televisi yang mana yang pantas serta bermanfaat kita baca, kita tonton, yang memenuhi kebutuhan minat kita. Tahapan dalam membaca kritis. Terdapat 3 tahapan dalam membaca kritis, yaitu analisis, interpretasi, dan evaluasi terhadap isi tulisan. Analisis bertujuan untuk menemukan pola tulisan dengan cara mencari bagian-bagian tertentu. Interpretasi adalah membaca ide penulis di balik kata-katanya sehingga dapat menemukan makna dari pola tulisan. Sementara evaluasi adalah membuat penilaian mengenai sejauh mana isi tulisan menjelaskan apa yang mau dijelaskan.